Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Cici berharap kita semua dalam keadaan sehat, supaya kita dapat menyiapkan ibadah kita dengan baik. Siapkan hati dan suara kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kurasa Bahagia. Anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan juga yang menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rel. Jadi Cici berharap kalian sudah menyiapkan hati kalian, Alkitab, dan sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya. Kita mau mengambil Alkitab, kita mau baca. Yang punya Alkitab diambil. Bahan hari ini yaitu dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami supaya kami dapat serius dan tidak terganggu dan boleh akhirnya mengerti dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga saya akan membawakan firman, kiranya Tuhan boleh, kiranya saya boleh membawakan dengan baik dan dapat dimengerti dan dapat membawakan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, siapa yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ingat? Lupa? Minggu lalu itu tentang Saul diangkat sebagai raja. Ya, siapa yang cerita yuk? Ingat? Lupa?
Minggu lalu kita kan Zoom, sekarang kita melalui YouTube ya. Nanti ayat Alkitabnya dibaca ya supaya lebih mengerti, dari 1 Samuel 10 ayat 8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Temanya itu pelanggaran Saul. Minggu lalu kan tentang Saul dan Samuel. Saul dan Samuel, tadinya rajanya Samuel, sekarang menjadi Saul. Ini masa kerajaan, masa peperangan. Adik-adik ada yang sering nonton film perang atau main game perang, apa itu misalnya Clash of Clans lah atau apa, pokoknya peperangan zaman dahulu. Bisa bayangin kan peperangan itu bagaimana sih? Serem kan? Mungkin ada yang sampai kehilangan nyawa, terluka berat ya. Nah, di dalam masa ini bangsa Israel dipimpin oleh Saul. Tadinya Samuel, sekarang menjadi Saul. Pada suatu ketika Samuel memberitahukan kepada Saul untuk berangkat menuju tempat namanya Gilgal. Tapi dengan suatu ketentuan. Pada saat dia berangkat menuju Gilgal, pada dia harus menunggu 7 hari baru dia boleh melakukan persembahan bakaran. Persembahan bakaran itu apa? Ada yang tahu? Jadi membakar berbagai macam binatang, membakar sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang kan persembahannya kita membawa persembahan berupa uang, atau ya sekarang ini karena tidak ada kegiatan gereja, kita melalui transfer ya. Tapi pada saat itu bangsa Israel dan umat Allah pada umumnya itu melakukan bakaran itu melalui persembahan, itu melalui bakaran. Nah, syarat yang diberikan Samuel sesuai kehendak Tuhan bahwa Saul harus menunggu 7 hari baru dia boleh melakukan korban bakaran. Nah, dalam situasi perang ini Saul sudah menunggu 7 hari. Pada saat sudah 7 hari, Samuel ternyata tidak datang juga. Padahal diperintahkan bahwa suruh tunggu 7 hari, nanti Samuel akan datang dan lalu dia akan melakukan korban bakaran. Nah, apa yang terjadi setelah Samuel itu tidak datang? Saul pun cemas. Tidak hanya Saul, seluruh bangsa Israel cemas karena dianggap Samuel tidak akan datang menemani, atau rencana tidak sesuai yang direncanakan sebelumnya. Nah, membuat apa ini? Kenapa mereka cemas? Karena bangsa Filistin itu bangsa yang kuat, bangsa yang sangat ditakutin. Nah, dalam peperangan ini mereka menjadi cemas. Apa yang terjadi ketika orang cemas? Ini juga boleh adik-adik pelajari. Kalau orang cemas biasanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, di luar kehendak hatinya, di luar kemauan hatinya sendiri. Nah, dia melanggar yang diberitahukan Samuel. Padahal yang diberitahukan Samuel itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menyampaikan kehendaknya melalui Samuel. Dia melakukanlah persembahan bakaran itu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Setelah Saul melakukan korban bakaran, muncullah Samuel. Jelas setelah Samuel melihat, Samuel kecewa, menegur, marah. Kenapa kamu membakar? Bukankah sudah saya beritahu? Nah, dan Samuel pun mengatakan bahwa kepemimpinan bahwa Saul sebagai raja tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi dia memimpin bangsa Israel. Ya, yang boleh kita pelajari anak-anak dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, nanti kalian juga boleh, nanti kalian baca lagi ya Alkitabnya supaya lebih mengerti, juga boleh mendalami, boleh mengetahui peristiwa yang terjadi pada
Saul dan Samuel ini. Apa yang boleh kita pelajari? Bahwa saat orang cemas, saat Saul cemas, bahkan dia sampai melanggar perintah Tuhan. Dia mengambil keputusan sendiri, dia bakar aja, dianggap ya udahlah, bakar. Kalau dia bakar, Tuhan akan menolong dia. Padahal Tuhan sudah bilang melalui Samuel, jangan dibakar, ya kan? Tapi tetap dia langgar, karena dia cemas, dia takut. Dia takut apa? Namanya perang kan? Dia takut diserang, dia takut mati. Nah, tapi ini tidak boleh kita tiru. Yang mau kita pelajari, nah adik-adik meskipun cemas, meskipun takut, tetap harus melakukan perintah Tuhan. Tidak boleh melanggar apa yang dikatakan Tuhan. Contohnya apa sih? Misalnya takut, cemas itu. Contohnya misalnya adik-adik lagi di rumah main bola, nggak sengaja piring pecah kena bola atau pajangan pecah. Mamanya tanya dong, mamanya tiba-tiba pulang, siapa yang pecahin tuh? Ya kan? Kamu cemas, akhirnya kamu bohong. Oh, nggak tahu, kucing kali, ya kan? Padahal dalam semua kesempatan kita tidak boleh berbohong, tidak boleh melanggar perintah mama, membohongi mama, dan juga membohongi Tuhan, ya kan? Apalagi kesempatan yang lain, dimana adik-adik takut. Takut apa? Takut bukan hanya takut penjahat ya. Misalnya lagi di sekolah, diajak teman untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Takut apa? Kalau kalian tidak mau, kalau kalian menolak, takut dimusuhin, takut dianggap nggak gaul gitu. Nah, kalian akhirnya melanggar perintah Tuhan kalau kalian menurutin teman-teman yang mengajak hal-hal yang tidak baik. Kita boleh belajar dari Saul bahwa Tuhan mau anak-anaknya taat. Tuhan menyayangi anak-anaknya, Tuhan menyayangi bangsanya, umatnya, dan Tuhan mau anak-anaknya taat. Seperti juga kita, kalau kita menyayangi mama, kita mentaati perintah mama, papa, menyayangi orang tua. Seperti juga kita menyayangi Tuhan, kita sayang kepada Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita jangan melanggar dalam semua kesempatan, maupun lagi takut, maupun lagi cemas, ataupun lagi grogi atau apa, kita harus selalu mentaati perintah Tuhan. Ya, kita juga mau belajar dari ayat hafalan. Yohanes 14 ayat 15. Boleh dibuka Alkitabnya, kita mau baca. Yohanes 14 ayat 15. Bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, kalian boleh baca, kalau sudah bisa hafalin, bukan hanya hafalkan, tapi kalian juga boleh pahami bahwa kalau kamu mengasihi Tuhan, kalian pasti menuruti, mentaati segala perintah Tuhan. Artinya kita sayang sama Tuhan, sayang sama orang tua, kita mau mentaati perintah mereka. Ya, amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang taat. Hari ini kita akan membuat pembatas buku dengan tulisan kata-kata taat. Caranya adalah masing-masing anak-anak boleh membuat beberapa kertas, jadi seperti ini. Lalu kemudian dibikin pola bentuk hati, lalu digunting. Seperti ini.
Kalau sudah, lalu kemudian ditulis dengan kata taat. Mudah ya, sudah jadi pembatas bukunya. Silakan mencoba. Anak-anak, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak berkat, maka kita memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Karena kita tidak bertemu, maka persembahan yang kita berikan dapat ditransfer ke rekening gereja seperti yang di bawah ini. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus belajar mengakui setiap kesalahan kita walaupun kesalahan itu sekecil apapun juga. Nah, ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Sebelum berakhir, Cici akan mengajak kalian menyanyikan lagu penutup yang berjudul Satukanlah Hati Kami. 1, 2, 3. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami lebih baik lagi setiap harinya. Ya Tuhan, walaupun kami tidak bertemu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mempertemukan kami selalu di dalam setiap doa-doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak, biarlah Tuhan juga menjaga mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, dan Tuhan juga yang memberikan mereka kerajinan di dalam mereka melakukan pelajaran online. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sampai bertemu minggu depan.